Berlatar di Bandara Hong Kong, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bernama Beth yang baru selesai berlibur dan memberitahu sang suami bahwa sebentar lagi pesawatnya akan lepas landas. Namun karena Beth merasa tidak enak badan, ia pun mengambil penerbangan berikutnya. Masih di lokasi yang sama, kita akan diperlihatkan pada seorang pelayan kasino yang baru saja pulang kerja dan menunjukkan gejala sama seperti si Beth, yaitu wajah pucat lemas, sehingga sang istri menyuruh agar suaminya atau si pelayan segera pergi ke rumah sakit. Tetapi alhasil si pelayan harus tewas tertabrak mobil tanpa sempat sampai ke rumah sakit. Tak hanya menimpa Beth dan si pelayan, salah satu wanita asing yang baru pulang dari Hong Kong juga mengalami gejala yang sama dan berakhir tewas di kamar hotelnya. Disusul dengan seorang karyawan kantor yang juga menderita gejala sama persis sehingga berakhir meninggal di dalam kendaraan umum. Entah kebetulan atau memang ada wabah yang menimpa orang-orang ini, namun berita kematian mereka langsung viral di internet, termasuk beberapa stasiun TV lokal yang sengaja menayangkannya. Bahkan seorang jurnalis lepas bernama Alan ini pun begitu antusias untuk menyelidikinya lebih lanjut. Great, okay, bye Alan, don't call me anymore. Print media is dying, Lorraine. Singkat cerita, tibalah Beth di kampung halaman dan langsung disambut hangat oleh sang suami yang bernama Mitch. Hingga keesokan paginya mereka membawa si bungsu ke rumah sakit karena tiba-tiba mengalami demam tinggi yang bisa jadi tertular pasca kepulangan ibunya si Beth. Let him know that you're here. All right, let's go get boy. We're gonna beat this thing down by Turkey Day. Sepulangnya ke rumah, Beth mengeluhkan tentang kepalanya yang sering pusing dan sesak napas, disusul kejang hebat yang membuatnya segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa jam menunggu dokter mengabarkan bahwa nyawa sang istri tidak bisa diselamatkan akibat tidak adanya obat sesuai dengan gejala yang dialaminya. Fortunately, she did die. Can I go talk to her? Mr. Amoff, I'm sorry. Your wife is dead. Karena pihak rumah sakit juga baru menangani kasus seperti ini, dokter berspekulasi bahwa apa yang menimpa sang istri mungkin disebabkan oleh virus, memicu terjadinya radang pada otak dan sesak nafas hebat, sehingga demi memastikan semuanya, Miss pun mengizinkan dokter melakukan autopsi. Now, we're gonna have to notify the medical examiner. Dalam perjalanan pulang, Miss jadi kepikiran tentang Beth yang mungkin memang membawa virus. Namun yang aneh adalah kenapa hanya si bungsu yang tertular sementara dia tidak. Sehingga setibanya di rumah, ia benar-benar dibuat terkejut saat mendapati sang anak sudah tewas terbujur kaku di atas ranjangnya. Clark. Hari kelima sejak Beth kembali ke Hong Kong, kasus serupa terjadi semakin sering, bahkan sudah menewaskan setidaknya 200 orang di berbagai belahan negara. Beberapa ada yang menerapkan protokol wajib memakai masker, bahkan sebagian wilayah sudah melakukan karantina mandiri. Demi menghentikan penyebarannya, seorang ahli epidemi dari Badan WHO bernama Nora langsung mengadakan pertemuan dengan petinggi untuk mencari tahu kemana selanjutnya virus ini akan menyebar. Dari data sementara, diketahui bahwa virusnya berasal dari Hong Kong dan Beth sementara ditetapkan sebagai pembawa virusnya. On the bus in Tokyo. Sejalan dengan itu, pihak rumah sakit baru saja selesai mengautopsi jasad Beth dan mengirimkan sampelnya ke bagian vaksin untuk diteliti, di mana seorang ahli virus bernama Dr. Ali pun menemukan bahwa virusnya memiliki karakter sama seperti paramisovirus dengan gejala campak, gondok, dan infeksi saluran pernapasan. Namun untuk pembawanya, beliau membutuhkan data pendukung lainnya. Send it to Sussman in San Francisco. If he doesn't know what it is, nobody does. Dari data sementara, kasus kematian terbanyak terjadi di Minnesota yang merupakan kampung halamannya si Beth, sehingga salah satu dokter badan militer bernama Chapper menyuruh asisten pribadinya yaitu Dr. Erin untuk pergi ke sana guna melakukan koordinasi dengan pihak kesehatan terkait. Sementara Erin sudah dalam perjalanan, Chapper pun mengadakan pertemuan mendadak dengan petinggi militer untuk memulai protokol keamanan. Sebagai langkah awal, pemerintah sepakat akan menutup semua fasilitas umum termasuk sekolah dan menghimbau orang tua menjaga anak-anak tetap di rumah. An attack. We've reached out to the WHO, see what they know.
Tiba di pusat kesehatan Minnesota, Erin pun melakukan presentasi membahas penyebaran virusnya. Dari data di lapangan, virus ini menyebar melalui kontak kulit, termasuk cairan yang keluar saat penderita mengalami batuk-batuk. Dan jika prediksi Erin benar, maka kurang dari 7 hari kota ini akan kehilangan setengah dari populasi. How long a person is contagious, sometimes we need to know that too. Clearly, we're not lucky. Besoknya Erin pergi ke kantor Beth bekerja dan menanyai siapa saja dari mereka yang pernah melakukan kontak. Dari beberapa karyawan yang hadir, ada satu teman kantor Beth yang saat itu pergi ke bandara untuk mengambil berkas penting. Tak ingin si teman menyebarkan virusnya, Erin pun langsung menelpon dan memintanya segera menjauhi keramaian tepat saat si teman sudah keburu meninggal. Kembali pada Mitch yang saat ini sedang dalam proses karantina. Tak lama ia kedatangan anak pertamanya yang bernama Jory yang dipulangkan dari pesantren akibat wabah baru-baru ini. Mitch meminta maaf selama Jory pergi, ia tidak bisa menjaga adik dan ibunya dengan baik. We're okay. Clark? I just didn't. I left him with Pagi hari saat Jory tertidur di ruangan tunggu, Mitch dipanggil ke ruang dokter untuk melakukan pemeriksaan terakhir, di mana Mitch cukup dibuat terkejut saat dokter memvonisnya kebal terhadap virus sehingga tak heran jika sejak kepulangan sang istri hanya Mitch-lah satu-satunya yang tidak mengalami sakit. Is John Neal sick? And then took a flight to... Did we get this from him? Setelah memiliki data yang valid, Dr. Ali pun mengundang Chapper untuk menunjukkan hasil temuannya, di mana Ali menjelaskan bahwa virusnya berasal dari lendir kelelawar sakit yang entah bagaimana bisa tercampur dengan lendir babi yang sama-sama sakit, di mana virus tersebut masuk melalui jaringan pernapasan menuju sistem saraf manusia sehingga melumpuhkan satu persatu bagian sel otak. The virus contains both bad and the bottom right. You can see the dark green is bad, and here you can see the bad. Satu masalah terpecahkan, kini giliran Nora pergi ke Hong Kong untuk mendatangi lokasi pertama Beth melakukan kontak. Ditemani detektif kepolisian bernama Feng, tempat pertama yang mereka datangi adalah sebuah kasino mewah dan meminta petugas memberikan rekaman CCTV-nya. I get you the footage you require. Excuse me. Masih di malam yang sama, Chapper, Ali, Nora, dan Erin pun melakukan Zoom meeting dengan militer dan pimpinan WHO untuk membahas tentang si virus yang sudah menyebar ke hampir belahan dunia. Kecuali Konoha dan kabar buruknya, Ali masih belum menemukan vaksin yang cocok. Any antivirus? Anything? No. Beliau bernama Dr. Sussman, seorang ahli vaksin yang membantu Ali melakukan penelitian. Tepat malam ini, ia berhasil mengembangkan vaksin bernama MEV1 yang membuat virusnya mengalami penyusutan. Namun karena masih tahap awal, dibutuhkan waktu berbulan-bulan demi bisa menyempurnakannya. Has succeeded in growing the MEV1 setting. Officials are only the first step, actually still months away from human trial. Disinilah Erin sekarang bertemu dengan Mitch di rumah sakit, tempatnya di karantina. Erin menjelaskan bahwa sang anak alias Jory hanya mewarisi setengah dari kekebalan tubuhnya, sehingga sebagai antisipasi Jory tetap tidak boleh melakukan kontak dengan orang lain. Namun pihak rumah sakit tetap memperbolehkan mereka pulang ke rumah. 3 hours. I need to see something. I want to know. Beres menemui Mitch, Erin ditemani asistennya lalu pergi ke Gedung Pertahanan Nasional, berencana menjadikannya tempat karantina. Hingga keesokan paginya di hotel, saat Erin bangun tidur, ia tiba-tiba mengalami demam tinggi disertai batuk hebat. Sadar jika dirinya sudah terpapar, ia pun meminta Chapper segera mengirimkan tim medis untuk membawanya ke tempat karantina. Nora sendiri baru mendapat semua rekaman CCTV kasino dan mulai memeriksanya. Benar dugaan tentang Beth yang ditetapkan sebagai pembawa virus. Tiba di kasino, ia sempat minum-minum dan bermain mahjong dengan pengunjung lain. Dan si pria kantoran yang tewas di awal film saat menggunakan kendaraan umum adalah orang pertama yang melakukan kontak dengannya. It's transmission, so we just need to know which direction. Tak cukup sampai di situ saja. Sebelum pergi meninggalkan kasino, Beth tak sengaja meninggalkan ponselnya di atas meja, tetapi langsung diambil karena si wanita juga tewas di kamar hotel. Bahkan si pelayan kasino yang meninggal sebelum sampai ke rumah sakit juga sempat memegang gelas Beth sebelumnya. He was on the casino floor. That's him, with Emhoff, 12 hours. Emhoff is the indexed patient. Meski sudah jelas bahwa Beth adalah pembawa virus, tetap saja Nora belum mengetahui sejak kapan dan di mana Beth tertular. Apakah setibanya di bandara Hong Kong ia sempat mampir dulu ke tempat lain atau tidak? Namun dari hasil penyelidikan kasino adalah tempat pertama yang Beth datangi.
More simple. You don't. Entah dari mana bocornya informasi pengembangan vaksin yang WHO kembangkan, Feng yang mengetahui hal tersebut pun tiba-tiba menghentikan mobil pengawal dan memaksa Nora ikut bersamanya. Feng akan menjadikan Nora sebagai sandera sampai semua vaksinnya selesai dibuat. Disinilah Nora sekarang berada di hutan terpencil bersama anak-anak yang belum terpapar virus. Feng meminta maaf karena terpaksa melakukan ini dengan fakta bahwa hanya mereka yang tersisa dari kampung halamannya. Feng memohon agar Nora mau bekerja sama dengan berpura-pura menjadi sandera. This is what is left of my village. Tak hanya Nora yang mendapat kendala, Erin yang sebelumnya terpapar kini sudah berada di Gedung Pertahanan Nasional bersama pasien karantina lainnya, di mana salah satu pesawat menjelaskan bahwa WHO masih belum selesai mengembangkan vaksinnya. Sehingga selang beberapa jam mendapat perawatan, ia pun tewas akibat virusnya terlalu ganas. Chopper yang baru tiba di lokasi begitu dibuat terpukul melihat Erin tewas tanpa sempat memberikannya pertolongan. Hingga malamnya tiba ia pun menelpon sang istri untuk secepatnya terbang ke Atlanta yang dipercaya belum terpapar virus dan akan ikut menyusul setelah semua urusannya selesai. Tepat di malam yang sama, Alan si jurnalis lepas tiba-tiba membuat pernyataan dalam vlog pribadinya bahwa ia sudah terpapar virus. Alan yang dikenal sebagai jurnalis radikal pun nekat ngide dengan meminum obat apotek bernama Forsythia, yang jika dalam 24 jam dirinya masih hidup, maka vaksin yang WHO kembangkan selama ini tidak lain hanyalah akal-akalan untuk mencari keuntungan. Your night works. Keesokan harinya semua apotik dipenuhi oleh warga yang mengantri membeli obat tersebut karena melihat Alan yang masih hidup, bahkan mengaku sudah sembuh. Entah kabar ini benar atau tidak, namun gara-gara stok obatnya sudah habis, warga yang tidak kebagian pun nekat melakukan tindakan anarkis. Tak hanya merusak fasilitas kesehatan, warga yang muak pun semakin berani dengan menjarah area pertokoan termasuk beberapa rumah demi mencari stok obat dan barang berharga lainnya. Tak ingin jatuh korban jiwa, pemerintah langsung mengerahkan militer ke lapangan dan menutup akses keluar masuk antar wilayah. Chopper yang melihat berita ini viral di internet pun langsung mengadakan jumpa pers dan menjelaskan bahwa apa yang Alan katakan tentang obatnya sama sekali bertolak belakang dengan hasil penelitian. Forsythia tidak memberikan dampak apa-apa terhadap virusnya dan militer akan menyelidiki motif Alan membuat berita hoax tersebut. No handshaking, staying home when you're sick, washing your hands frequently. There are 50 different states in this country. Karena pers ini juga mengundang Alan sebagai narasumber video meeting, ia pun berdalih bahwa medis sama sekali tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Forsythia. Bukti nyata yang harus warga terima adalah keadaannya benar-benar sembuh dari virus dan pemerintah hanya takut ladang uangnya terhalang oleh tindakan Alan. Some pretty wild allegations. There's no science to back any of these claims. Sementara militer dikerahkan mencari keberadaan Alan, Chopper tiba-tiba dikejutkan oleh kabar buruk tentang virusnya yang sudah bermutasi bahkan berpotensi menjadi HIV/AIDS. Ali juga menambahkan bahwa saat ini vaksin mereka belum juga cukup kuat untuk membunuh virus dan yang bisa mereka lakukan saat ini adalah tetap saling menjaga jarak. And without a vaccine that, with the new mutation of no less than 4. Hari ke-26 muncul masalah lain saat stok makanan siap saji di beberapa titik karantina mulai habis. Beberapa dari warga kembali melakukan penjarahan, ada juga dari mereka yang naik truk militer untuk dipindahkan ke lokasi karantina lainnya. Sedangkan Miss dan Joy mereka memilih kembali betah di rumah sampai ada kabar terbaru dari WHO. Absenteeism in law enforcement 25%. Singkat cerita, Ali dan Dr. Sussman akhirnya berhasil membuat vaksinnya dan memberikan kabar ini kepada Chopper secara teori dan beberapa kali melakukan percobaan terhadap seekor monyet. Vaksin ini terbukti ampuh melenyapkan virusnya, namun pada tubuh manusia Ali belum mencobanya karena belum mendapatkan izin yang pastinya memakan waktu lama sehingga tanpa semua orang sadari Ali menyuntikkan vaksin pada tubuhnya sendiri. Dan tak diduga Ali akhirnya berhasil dan langsung memproduksi vaksin secara massal yang akan siap digunakan dalam waktu 90 hari lagi. Meski harus menunggu dalam waktu yang cukup lama, setidaknya hal itu membuat masyarakat bisa bernapas lega dan mereka hanya perlu bertahan sampai waktunya tiba.
The Food and Drug Administration of the MEV-1 vaccine first doses could be available for human use within 90 days. Bersamaan dengan itu, militer juga berhasil menangkap Alan dan langsung melakukan pemeriksaan. Faktanya, Alan adalah salah satu dari jutaan orang yang beruntung yang sejak awal kebal terhadap virusnya sama seperti Mitch. Disinilah ia jujur bahwa alasannya menyebarkan hoaks adalah demi menaikkan rating jurnalisnya. You made bail, congratulations. 90 hari telah berlalu, tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Satu persatu masyarakat mulai disuntikan vaksin secara bergantian. Mengetahui vaksinnya selesai dibuat, Feng pun meminta Nora menyuruh pihak WHO mengirimkan beberapa vaksin untuk anak-anak di Hong Kong dan melakukan pertukaran di lokasi yang sudah ditentukan. Pada akhirnya, Nora berhasil pulang kembali ke Amerika dalam keadaan selamat. Seiring berjalannya waktu, satu persatu pertokoan mulai buka dan masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk Alan, ia hanya mendapatkan surat peringatan agar tidak melakukan tindakan yang bersifat menggiring opini publik dan melakukan kegiatan jurnalisnya seperti biasa. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan asal-muasal bagaimana wabah ini bisa terjadi. Semua berawal di hutan Hong Kong saat seekor kelelawar sakit tak sengaja menjatuhkan potongan pisang di kandang babi. Dimakan oleh si babi yang sama-sama sakit, dan si babi yang sakit laku terjual ke salah satu restoran mewah. Si koki yang kala itu sedang memotong daging babinya tiba-tiba dipanggil oleh klien untuk menemui seorang tamu istimewa. Beth rupanya mampir dulu ke restoran ini sebelum akhirnya mendatangi kasino. Tanpa sempat cuci tangan, si koki yang buru-buru pun langsung pergi ke depan dan melakukan foto bareng sambil berjabat tangan dengan si Beth dan film pun selesai.